Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Beberapa jam lagi kita akan menyaksikan bagaimana laga pamungkas atau laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3 grup C, di mana Indonesia akan berhadapan dengan raja terakhir ya, yaitu Jepang. Tentu memang melihat peluang dari laga ini, ya apapun hasilnya itu tidak akan merubah kondisi dari kedua tim. Jepang apapun hasilnya tetap mereka sudah lolos ke Piala Dunia, sementara Indonesia apapun hasilnya tetap lolos ke round 4 ya. Tetapi tentu ada gengsi di pertandingan sore hari ini ya, dimana secara peringkat tentu ini ada sebuah ketimpangan ya. Jepang saat ini berada di peringkat ke-17. Imbas kekalahan melawan Australia kemarin, Jepang turun 2 peringkat, yang awalnya dari peringkat 15 ke peringkat 17. Sementara timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ke-116. Tentu ada sekitar hampir berjarak 100 peringkat antara Jepang dan juga Indonesia ya. Ya, jika kita melihat dari peringkat, tentu Jepang ya lebih unggul dari segalanya gitu, bahkan dari segi kualitas para pemain, entah itu individu dan juga secara tim, pastinya Jepang ini diunggulkan di pertandingan kali ini. Tetapi justru itu adalah peluang Indonesia ketika menghadapi tim yang peringkatnya jauh di atas timnas Indonesia ya. Jika timnas Indonesia bisa meraih hasil imbang saja, tentu itu akan mendapatkan jumlah poin yang sangat besar di ranking FIFA nantinya. Apalagi menang gitu, pastinya lebih banyak lagi poin yang didapatkan oleh timnas Indonesia. Bahkan ketika kalah pun ya pengurangan poinnya itu tidak terlalu banyak gitu. Memang saat ini Jepang adalah satu-satunya tim di Asia yang konsisten berada di peringkat 20 besar. Mereka dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir tidak pernah keluar dari peringkat FIFA di 20 besar. Bahkan ya Jepang sempat bertahan lama di peringkat 15 besar ya. Walaupun pelatih Hajime Moriyasu di sisa 2 laga kemarin dan saat ini, Hajime memanggil para pemain muda ya, tidak memanggil para pemain intinya gitu, ketika saat pertemuan pertama antara Indonesia melawan Jepang di Stadion Gelora Bung Karno. Saat itu Jepang full team ya, diisi para pemain seperti Mitoma, lalu ada Junya Ito, lalu ada Hidemasa Morita, Ritsu Doan ya, dan lain sebagainya. Tetapi di pertandingan terakhir ini Jepang hanya ada beberapa menurunkan pemain, membawa pemain intinya ya, seperti Wataru Endo dan juga Takefusa Kubo ya gitu. Ya walaupun Jepang ini mereka memanggil para pemain mudanya atau istilahnya bisa disebut lapis tiganya gitu ya, tetapi ya Jepang tetaplah Jepang gitu. Jepang adalah Jepang yang ya kita tahu tim terkuat di Asia saat ini gitu. Di sisi lain, timnas Indonesia tentu sedang menikmati momen yang sangat positif saat ini. Apalagi terakhir di tanggal 5 hari Kamis lalu, Indonesia berhasil menang atas Cina dengan skor tipis 1-0. Tentu itu membuat peringkat Indonesia naik ke 116 dan tentu mulai merangsek mendekati 100 besar ya, dimana Indonesia berpeluang bisa menyalip dua kontendernya di ASEAN, yaitu Vietnam dan juga Thailand. Apalagi Thailand yang sudah beberapa tahun berada di peringkat 100 besar. Dan tentu jika Indonesia bisa mencuri poin ataupun bahkan bisa menang di laga sore nanti, tentu ya bukan tidak mungkin Indonesia nanti akan mendekati Vietnam dan juga Thailand di peringkat FIFA gitu. Nah, 23 nama tadi sudah diumumkan ya, yang akan masuk ke dalam daftar susunan pemain, dan ada 7 pemain yang dicoret alias tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain, yaitu ada Rizky Ridho ya. Kita tahu Rizky Ridho ini sebagai
di beberapa pertandingan terakhir dia sebagai tulang punggung di lini belakang timnas Indonesia, tetapi di laga terakhir ini Rizky Ridho tidak bisa bermain karena dikabarkan mengalami cedera hamstring. Lalu ada Ivar Jenner yang sedang menjalani hukuman akumulasi kartu. Lalu sisanya yaitu Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Ramadan Sananta, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain. Sisanya mereka termasuk ke dalam 23 nama susunan pemain. Nah, walaupun tentu harapan kita memang pastinya ya Jepang menurunkan skuad lapis ketiganya gitu, tidak menurunkan skuad utamanya, apalagi mereka juga sudah mengunci 1 tiket ke Piala Dunia. Tetapi berbeda halnya dengan salah satu penggawa timnas Indonesia yaitu Kevin Dix ya. Kevin Dix ketika diwawancara dia berharap bahwa timnas Jepang atau pelatih Hajime Moriyasu ini menurunkan skuad terbaiknya, termasuk menurunkan Wataru Endo dan juga Takefusa Kubo ya. Memang mental pemain kita yang satu ini sangat beda ya, benar-benar mental Eropa gitu. Dia benar-benar, Kevin Dix ini sepertinya masih penasaran melawan Jepang ini, apalagi ketika di pertemuan pertama Kevin Dix tidak bisa bermain selama 90 menit. Saat itu kurang lebih sekitar 35 menit dan dia harus ditarik keluar karena cedera. Dan bahkan ketika di pertemuan pertama Kevin Dix ini benar-benar menyulitkan winger terbaik mereka, Kaoru Mitoma gitu. Dan setelah Kevin Dix ini ditarik, tentu ya Indonesia kejebolan hingga 4 gol. Nah, tentu ini benar-benar membuat rasa penasaran Kevin Dix ingin bertemu dengan para pemain terbaiknya atau skuad terbaiknya dari timnas Jepang ini gitu ya. Ya berbeda halnya dengan kita sebagai fans ya. Pastinya kita harapannya mereka menurunkan skuad yang ya lapis keberapanya gitu ya. Tetapi Kevin Dix benar-benar dia masih sangat penasaran dengan timnas Jepang ini. Tapi apapun itu, ya saya pribadi sebagai fans entah kenapa ya di pertandingan sore ini walaupun secara peringkat tadi sangat timpang, tapi ya benar-benar optimis aja gitu, pede aja bahwa timnas kita ya minimal bisa mencuri poin melawan Jepang itu ya. Ya kita tunggu beberapa saat lagi perjuangan timnas Indonesia menuju persiapan untuk kembali bertarung nanti di round keempat ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.